Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yuan Alvinsa Sihombing yang akan meneruskan materi pelajaran kita mengenai fisika dasar. Nah, pada topik kali ini kita akan membahas tentang rangkaian RC dan jembatan Wheatstone. Kita mulai dari rangkaian RC. Nah, rangkaian RC pada rangkaian ini terlihat adanya R dan C, atau kita katakan adanya terdiri dari resistor dan kapasitor. Nah, dengan penambahan kapasitor ini, maka arus listrik yang dihasilkan akan bervariasi terhadap waktu. Artinya bahwa arus listriknya tidak konstan, karena pada pelajaran sebelumnya kita mempelajari tentang rangkaian arus searah, di mana pada rangkaian arus searah atau arus DC yang disuplai oleh sebuah baterai, maka arus yang mengalir adalah konstan. Tetapi ketika kita tambahkan kapasitor pada rangkaian DC ini, rangkaian yang disuplai oleh baterai, maka akan terjadi arus listrik yang bervariasi terhadap waktu. Nah, variasi arus listrik terhadap waktu ini akan kita lihat dengan adanya pengisian kapasitor dan pengosongan kapasitor. Nah, kita mulai dari bagaimana kapasitor itu dapat diisi. Pengisian kapasitor. Nah, kapasitor ini secara sederhana adalah bagian dari piranti elektronika yang dapat menyimpan muatan. Nah, sama seperti power bank yang adik-adik sekalian gunakan, itu adalah identik dengan plat yang merupakan kapasitor untuk mengisi atau menyimpan muatan. Nah, bagaimana cara menyimpan muatan yang terjadi pada kapasitor ini? Nah, mari kita lihat. Andaikan ada rangkaian yang terdiri dari baterai, ini adalah sumber tegangannya, sumber listrik yang diberikan, kemudian dirangkai dengan sebuah kapasitor, kemudian adanya sebuah resistor, dan ini kita hubungkan dengan sebuah saklar. Oke. Maka kalau kita tutup saklarnya, sekarang kita tutup saklarnya, maka kapasitor akan terisi oleh muatan listrik yang disuplai oleh baterai. Nah, muatan listrik ini akan terus masuk dan tersimpan di dalam kapasitor, dan muatan ini tidak dapat melompat menuju sisi yang satu lagi. Karena apa? Karena adanya gap antara kedua plat tersebut. Ini diibaratkan seperti rangkaian terbuka. Jadi seolah-olah kapasitor ini diibaratkan sebagai rangkaian terbuka. Maka muatan yang disuplai dari baterai tersebut akan tersimpan di dalam kapasitor. Sehingga beda potensial kapasitor akan semakin naik seiring bertambahnya muatan yang diisi ke dalam kapasitor. Nah, beda potensial kapasitor dapat kita tentukan dengan persamaan
delta V sama dengan muatan yang mengalir dibagi dengan C. C adalah nilai kapasitas dari suatu kapasitor tersebut. Nah, lambat laun setelah diisi oleh baterai tadi muatannya terhadap kapasitor, maka muatan tersebut akan mencapai nilai maksimum yang dapat disimpan oleh kapasitor tersebut. Kapan terjadi muatan maksimum yang dapat disimpan oleh kapasitor? Nah, ini bergantung kepada suplai baterai yang diberikan dari luar atau tegangan baterai yang di-charge dari luar tersebut. Maka ketika terjadi muatan maksimum, maka pada rangkaian, jadi kalau muatannya sudah maksimum, maka tidak ada arus yang mengalir di R. Jadi pada resistor sudah tidak ada lagi arus yang mengalir. Kenapa tidak ada arus yang mengalir? Ini dikarenakan beda potensial antara kapasitor sudah sama dengan beda potensial oleh baterai yang menyuplai listrik tersebut. Sehingga ketika sudah sama, maka dapat dikatakan bahwa jumlah dari beda potensial pada rangkaian tertutup ini sudah sama dengan 0. Oke, ini plat kapasitor muatan positif karena di sini mengalir adalah elektron, maka elektron akan masuk sehingga ini adalah kutub positif, ini kutub negatif kapasitor, dan di sini mengalir arus sebesar I. Dan arus ini bervariasi terhadap waktu. Oke, mari kita gunakan persamaan Kirchhoff kedua ya, hukum Kirchhoff yang kedua kita gunakan. Bahwa jumlah beda potensial pada rangkaian tertutup itu sama dengan 0. Kalau kita lihat ada 3 komponen listrik pada rangkaian kita kali ini, yaitu adanya baterai, kemudian kapasitor, dan resistor. Sehingga dapat kita gunakan, kita tuliskan kembali gambarnya biar lebih mudah. Oke, kita buat arah arusnya adalah arah loopnya searah jarum jam. Sehingga yang pertama kita ketemu dengan baterai. Nah, baterai, arah arusnya baterai dan ini menuju tujuannya dari negatif ke positif, maka beda potensial baterainya adalah positif epsilon, positif GGL baterai. Kemudian kita lihat ini adalah kapasitor dan kapasitor ini menuju yang negatif, maka ini adalah negatif beda potensial kapasitor. Kemudian kita lihat pada resistor arus mengalir adalah ke kanan, maka dan arah loopnya kita buat juga searah dengan resistor, maka nilai potensial resistor adalah negatif I dikali R. Ini sama dengan 0. Kita masukkan bahwa beda potensial kapasitor dengan persamaan yang sudah dituliskan sebelumnya, yaitu Q dibagi dengan C dikurang IR, ini sama dengan 0. Nah, pada saat awal atau T sama dengan 0, ini ketika saklar mulai dihubungkan, maka tentunya belum ada muatan yang terisi di kapasitor karena arusnya juga belum
bergerak. Ini masih pada saat start awal ya, T sama dengan 0. Sehingga dapat kita tuliskan bahwa Q sama dengan 0. Maka kita tuliskan persamaan 1. Maka dari persamaan 1 kita bisa dapat menuliskan menjadi epsilon GGL baterai dikurang 0 dikurang I kali R sama dengan 0. Sehingga epsilon sama dengan I dikali R. Nah, karena pada saat awal kita buat definisi bahwa arusnya adalah arus awal I0. Sehingga bisa kita tuliskan menjadi I0 sama dengan epsilon per R. Nah, ini adalah arus awal yang muncul pada resistor. Kemudian, lambat laun muatan mulai tersimpan kepada kapasitor, maka pada suatu waktu tertentu muatan yang mengalir menjadi maksimum. Jadi pada saat T lebih besar dari 0, maka muatan tersebut mencapai nilai maksimum. Maka muatan Q mencapai nilai maksimum. Nah, kita tuliskan bahwa Q-nya menjadi Q besar ya, bahwa Q besar ini untuk muatan yang maksimum. Nah, ketika terjadi muatan maksimum, maka tidak ada lagi arus yang mengalir dikarenakan beda potensialnya sudah sama dengan 0. Artinya beda potensial kapasitor sama dengan beda potensial baterai tetapi berlawanan tanda, sehingga dapat dikatakan arus yang mengalir pada resistor sama dengan 0. Sehingga kita masukkan kembali ke persamaan yang pertama tersebut, bahwa epsilon dikurang Q-nya adalah jadi Q besar untuk muatan total per C kurang 0 sama dengan 0. Sehingga epsilon sama dengan Q per C. Atau muatan total itu sama dengan nilai kapasitas kapasitor dikalikan dengan GGL baterainya. Oke. Nah, kita tuliskan bahwa Q itu adalah muatan listriknya dengan satuan kolom. Epsilon tadi GGL baterai dalam satuan volt. Kemudian C ini adalah kapasitor dalam satuan farad. Oke. Dengan definisi bahwa arus merupakan perubahan muatan terhadap waktu dQ per dt, kita substitusikan ke dalam persamaan sebelumnya, ke persamaan 1 ya. Ini substitusikan ke persamaan 1. Dari persamaan 1 kita tulis ulang kembali bahwa epsilon dikurang Q per C dikurang I kali R sama dengan 0. Substitusikan I-nya, maka ini kita dapatkan jadi epsilon kurang Q per C kurang dq per dtr sama dengan 0. Kita pindahkan ini menjadi dq per dt, ini pindahkan ke sana sama dengan epsilon per R dikurang Q per RC, atau dq per dt sama dengan C kali epsilon dikurang Q dibagi R kali C. Oke, ini kemudian kita integralkan dq, yang Q kita pindahkan ke sebelahnya. Jadi dq per C epsilon kurang Q sama dengan dt per RC. Maka kedua belah pihak akan kita integralkan. Kita integralkan dengan kita buat batas bahwa pada keadaan awal mula-mula tadi T sama dengan 0,
itu muatannya juga adalah 0. Belum adanya muatan yang tersimpan di dalam kapasitor. Sehingga kita tuliskan kembali persamaannya menjadi integral dari 0 hingga Q dari dQ per C epsilon kurang Q sama dengan integral dari 0 sampai T dt per RC. Nah, oke. Nah, integral dari dQ per C epsilon kurang Q itu sama dengan minus ln C epsilon dikurang Q. Batasnya mulai dari 0 sampai Q sama dengan integral dt ya T per RC, batasnya mulai dari 0 sampai T. Sehingga ini persamaannya kita substitusikan, minus ln dari C epsilon kurang Q dikurang jadi ditambah ln Q masukkan 0 berarti ln C kalikan epsilon sama dengan T per R dikalikan dengan C. Ingat bahwa aturan logaritma ln A dikurang ln B itu sama dengan ln A per B. Sehingga ini kita keluarkan, minusnya jadi ln C epsilon kurang Q per C kali epsilon sama dengan T per RC. Pindahkan minusnya jadi ln C epsilon kurang Q per C kalikan epsilon sama dengan minus T per R kalikan C. Nah, untuk mendapatkan persamaan dari Q, ini ln-nya kita hilangkan, sama-sama di eksponensialkan sehingga jadi C epsilon kurang Q per C kalikan epsilon sama dengan eksponensial minus T per RC. Sehingga dari persamaan ini akan kita dapatkan persamaan muatan fungsi T sama dengan C kalikan epsilon 1 dikurang eksponensial minus T dibagi dengan RC. Atau Q besar 1 dikurang eksponensial minus T per RC. Dengan Q besar tadi adalah muatan total yang tersimpan di dalam kapasitor. Nah, untuk mencari bagaimana persamaan, kita buat persamaan 2, persamaan arus listrik, maka kita masukkan kembali bahwa arus listrik adalah dQ per dt, diferensial muatan terhadap waktu. Berarti d per dt diferensial dari Q 1 kurang eksponensial minus T per RC. Maka diferensialnya ini adalah Q per RC eksponensial minus T per RC. Atau boleh ini sama dengan X epsilon per R eksponensial minus T per RC. Ini adalah persamaan arus yang berubah-ubah terhadap waktu. Nah, kalau kita gambarkan grafik hubungan antara muatan dan waktu seiring dengan persamaan 2, kalau ini kita buat persamaan 3, dari persamaan 2 didapatkan bahwa ketika T-nya 0, arusnya 0, maka eksponensial 0 sama dengan 1, 1 kurang 1, 0, maka arus yang mengalir juga masih 0. Seiring bertambahnya waktu, maka muatan tersebut naik dengan fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial. Ini adalah nilai
muatan maksimumnya yaitu C dikalikan epsilon. Nah, pada suatu titik tertentu ini kita sebut sebagai tau. Nilai taunya ini adalah 0,6, nilai muatannya 0,632 C epsilon. Nah, di mana T tau itu sama dengan RC. Jadi kalau RC kita ganti dengan tau, nah ini adalah RC. Ini apa itu? Ini adalah konstanta waktu namanya. Konstanta waktu. Oke. Kalau kita buat grafik hubungan antara arus dengan waktu, maka arus yang terjadi adalah ketika T sama dengan 0 eksponensial 0,1, maka arusnya maksimum sebesar epsilon per R. GGL dibagi dengan hambatan. Ini fungsi eksponensialnya. Nah, ini fungsi ketika waktunya adalah sama dengan konstanta waktu, maka nilai arusnya 0,368 I0. Ini merupakan grafik hubungan antara muatan terhadap waktu dan arus terhadap waktu. Nah, bagaimana sekarang kita adalah mengosongkan kapasitor. Mengosongkan kapasitor. Jadi kapasitor tadi kan sudah diisi oleh muatan. Nah, ketika mencapai maksimum, bagaimana cara kita mengosongkan? Maka cara kita mengosongkan adalah kapasitor yang sudah dialiri arus atau diisi oleh muatan tadi, yang diisi oleh muatan, maka kita pasangkan dengan suatu resistor tanpa memasangkannya lagi dengan tegangan listrik. Nah, kalau kita pasangkan lagi tegangan listrik atau dengan baterai, maka kalau baterainya sama dengan tegangan maksimum tegangan dari kapasitor, maka itu sama saja tidak ada arus yang mengalir. Kalau kita berikan tegangannya lebih besar dari tegangannya kapasitor, maka bisa jadi kapasitor ini akan mengisi kembali muatannya lebih banyak lagi. Nah, sekarang tujuan kita adalah bagaimana mengosongkan, maka kapasitor yang sudah diisi muatan tadi harus dikeluarkan muatannya dengan cara memasangkan rangkaian tersebut dengan resistor. Nah, pada rangkaian ini ketika saklarnya kita tutup, maka mulailah muatan yang mengalir pada rangkaian ini yang disuplai dari kapasitor, sehingga persamaannya hampir mirip dengan menggunakan hukum Kirchhoff yang kedua, sehingga kita dapatkan bahwa tegangan kapasitornya ini mengalir arusnya, sehingga ini ujungnya ketemunya tujuannya dari positif ke negatif, berarti minus dari tegangan kapasitor yaitu Q per C. Kemudian ini juga arusnya ke bawah, berarti negatif untuk tegangannya resistor yaitu I kali R, ini sama dengan 0. Maka kemudian kita substitusikan I itu tadi adalah dQ per dt, sehingga persamaannya menjadi Oke, kemudian kita pindahkan sehingga dQ per dt ini sama dengan minus Q per R kalikan C. Atau kita mau integralkan, jadi samakan, pindahkan dQ per Q sama dengan minus dt per RC. Kemudian kita integralkan dengan keadaan awal bahwa T sama dengan 0. Pada saat awal kapasitor kan sudah diisi penuh oleh muatan, sehingga pada saat T sama dengan 0 atau waktu awal, maka Q ini adalah muatan total. Sehingga kita integralkan batasnya dari muatan total sampai dengan muatan Q, muatan tertentu. Kemudian dQ per Q sama dengan
minus dt per RC, batasnya dari T sama dengan 0 sampai suatu saat T. Maka integral dq per Q adalah ln Q, batasnya dari Q besar sampai dengan Q sama dengan minus T per RC, batasnya 0 sampai T. Kita masukkan, ini jadi ln Q per ln Q besar sama dengan minus T per RC. Maka ini menjadi ln Q kecil per Q besar. Ln A kurang ln B adalah ln A per B sama dengan minus T per RC. Nah, sehingga kita hilangkan ln-nya menjadi Q kecil per Q besar sama dengan eksponensial minus T per RC. Maka Q fungsi T persamaan muatan fungsi T adalah Q besar eksponensial minus T per RC. Inilah persamaan muatannya. Kita buat ini menjadi persamaan 4. Kemudian kalau kita mau mencari arus, berarti arus adalah dq per dt, kita turunkan ini menjadi minus Q per RC eksponensial minus T per RC. Atau kita ganti Q per RC, ini adalah arus total ya. Oke, kita tulis minus Q per RC eksponensial minus T per RC, ini persamaan 5. Oke, dari sini kita lihat bahwa arusnya negatif. Tanda negatif ini menunjukkan bahwa arusnya bahwa kapasitor sedang kita kosongkan. Mari kita lihat kuis. Perhatikan gambar di bawah ini. Contoh kuis. Nah, pada gambar di bawah ini kita katakan ada sebuah baterai dengan GGL epsilon, kemudian ini ada resistor, kemudian di sini kita pasangkan sebuah kapasitor, kemudian kita pasangkan lagi di sini resistor. Nah, pertanyaannya adalah sesaat setelah saklar ditutup, berarti pada saat keadaan awal. Oh, ini ada saklar. Oke. Ketika saklar ditutup, pertanyaan pertama, saklar ditutup, maka berapa arus listrik pada baterai? Yang kedua, setelah waktu cukup lama, waktu lama sekali, maka arus listrik pada baterai jadi berapa? Nah, kondisi ini sebenarnya mirip saja dengan kondisi pada saat kita pengisian kapasitor tersebut. Nah, sekarang untuk menjawab soal ini kita akan menggunakan persamaan Kirchhoff yang kedua, yaitu hukum Love. Yang pertama, kita terlebih dahulu buatkan arah arusnya. Ini adalah I1, kemudian di sini I2, kemudian di sini I3, kemudian kita buat loop-nya. Ini adalah untuk loop yang pertama. Untuk loop yang kedua, kita buat ini A, B, C, titik ya, D, E, F. Nah, sekarang mari kita lihat untuk loop yang pertama, yaitu A, B, C, F, A. Nah, sesuai dengan arah putaran jarum jam loop-nya, maka kita lihat dari A ke B tidak ada komponen listrik, dari B ke C ada komponen listrik, dan arah loop-nya sama dengan arah arus, maka tegangan pada resistor itu sama dengan negatif, yaitu I3 kalikan R. Kemudian CF tidak ada, kemudian FA ada, beda potensial dari
baterai dan arahnya dari F ke A dari negatif ke positif, maka baterai tersebut memiliki beda potensial positif. Epsilon sama dengan 0. Dari sini dapat kita tuliskan bahwa I3 arus yang mengalir pada 3 itu sama dengan epsilon dibagi dengan R. Oke, kemudian mari kita lihat pada kasus loop yang kedua. Loop yang kedua itu adalah B, C, D, E, B. BC itu ada kapasitor. Nah, di sini adalah positif, di sini negatif. Karena pada kapasitor berarti beda potensial kapasitor adalah negatif Q per C. Kemudian kita ke resistor. Nah, di resistor ini yang mengalir di resistor CD itu adalah arus I2 dan arah arusnya sama dengan arah loopnya, maka nilai tegangan pada resistor adalah negatif, yaitu I2 kalikan R. Kemudian kita masuk ke cabang CD, bahwa di sini ada arus I3 dan R. Karena arah arus dan arah loopnya berlawanan, maka beda potensial adalah positif, yaitu I3 dikalikan dengan R. Ini sama dengan 0. Nah, karena pada saat kita mau menjawab ini yang A ya, yang A. Karena pada saat awal, pada saat T sama dengan 0, mulai saklar ditutup, maka muatan belum ada pada kapasitor. Artinya Q sama dengan 0. Maka kita substitusikan ini ke persamaan 1, ini 2. Masukkan ke persamaan 2 sehingga kita dapatkan menjadi minus I2R tambah I3R sama dengan 0 atau I2R sama dengan I3R. Habis R-nya I2 berarti sama dengan I3. Arus pada resistor yang cabang CD sama dengan cabang BE. Nah, kemudian bagaimana kita akan mengetahui nilai daripada arus yang mengalir pada baterai, yaitu I1. Maka kita gunakan hukum Kirchhoff yang pertama, bahwa pada cabang B kita dapatkan bahwa arus yang masuk, jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Arus yang masuk di cabang B, di titik B, yaitu I1. Dan yang keluar adalah I2 dan I3. Sehingga I1 tambah I2 sama dengan I3. Nah, persamaan yang ketiga. Kita substitusikan bahwa I3 tersebut sama dengan I2. I2 sama dengan I3. Sehingga I1 ini sama dengan 2I3. Nah, I3 tadi adalah epsilon per R. Kita substitusikan. Sehingga I1 adalah 2 kali epsilon per R. Oke. Jadi arus yang dihasilkan dari baterai tersebut adalah 2 epsilon per R. Dalam hal ini dapat kita katakan pada saat awal, maka rangkaian ini dianggap merupakan rangkaian yang paralel. Oke. Kemudian untuk menjawab persoalan yang B, untuk waktu yang lama. Ketika waktunya sudah lama sekali, maka muatan yang mengalir pada C sudah maksimum. Artinya bahwa arus yang terjadi pada resistor itu sama dengan 0. Resistor pada CD ya. Ini cabang CD. Nah, pada CD arus yang mengalir sama dengan 0. Sudah tidak ada lagi arus yang mengalir. Nah, arus yang mengalir cabang CD itu adalah arus 2 sehingga I2. Nah, sehingga I2 sama dengan 0. Kita substitusikan ke persamaan 3 tadi ya. Nah, tetapi Q-nya di sini tidak sama dengan 0 ya. Oke. Ketika I2-nya sama dengan 0, dapat dituliskan bahwa dari persamaan 3 bahwa I1 ini tinggal sama dengan I2. I2-nya 0 ya. I2 tambah I3, I2-nya tadi 0 sehingga I1 sama dengan I3 atau I1 sama dengan epsilon per R. Jadi arus yang mengalir melalui baterai tersebut adalah epsilon per R. Ini sama kita katakan bahwa arus yang mengalir ini setelah waktu yang lama dapat dikatakan resistor pada cabang CD ini dapat diabaikan sehingga hanya dipengaruhi oleh resistor pada BC saja. Oke.
kemudian kita masuk ke contoh yang selanjutnya. Rangkaian resistor dan kapasitor memiliki nilai R. Resistornya adalah 1 mega ohm, kemudian kapasitornya adalah 5 mikrofarad, kemudian nilai GGL baterainya adalah 30 volt. Maka pertanyaan yang pertama, tentukan. Apa yang ditentukan? Yang pertama adalah tau, konstanta waktu. Yang kedua adalah berapakah muatan maksimum Q besar ketika saklarnya ditutup. Yang ketiga, yang C, kita akan mencari berapakah arus resistor pada saat T sama dengan 10 sekon. Oke, mari kita menjawab soal ini. Nah, soal ini tergolong soal yang mudah. Tinggal kita hanya memasukkan dan mensubstitusikan nilai-nilai yang terhadap persamaan yang sudah kita dapatkan. Yang pertama, konstanta waktu persamaannya adalah R kalikan C. Kita substitusikan. R 1 mega berarti 1 kali 10 pangkat 6 ohm. Kemudian dikali nilai kapasitor 5 mikrofarad, berarti 5 kali 10 pangkat minus 6 farad. Sehingga ini nilainya adalah 5 sekon. Jadi waktu konstanta waktunya sangat singkat sekali, hanya 5 sekon saja. Kemudian yang kedua, B, muatan maksimum Q tadi adalah persamaannya C kalikan epsilon. Nah, nilai C adalah 5 kali 10 pangkat minus 6 farad kalikan nilai GGL baterainya adalah 30 volt. Sehingga dapat kita tuliskan bahwa muatan totalnya adalah 5 kali 3 15 atau 1,5 kali 10 pangkat minus 4 kolom. Kemudian yang C ditanya adalah arus. Nah, persamaan arus pada saat pengisian kapasitor adalah epsilon per R dikali eksponensial minus T per RC. Kita substitusikan eksponensialnya, epsilonnya atau nilai baterainya adalah 30 per resistornya nilainya 1 mega, 1 kali 10 pangkat 6. Kemudian eksponen dari minus T waktunya 10 sekon. R kali C tadi adalah konstanta waktunya yaitu 5 sekon. Sehingga kita dapatkan ini menjadi 3 kali 10 pangkat minus 5 ya. Oke. Dikalikan eksponensial minus 2. Nah, ini dengan menggunakan kalkulator bahwa eksponensial minus 2 itu adalah 0,1353. Sehingga dapatkan nilainya arusnya pada saat T sama dengan 10 sekon adalah 0,406 kali 10 pangkat minus 5 ampere. Oke, jadi mudah sekali menjawabnya ya. Oke, sekarang kita lanjutkan topik pembahasan kita yang kedua adalah jembatan Wheatstone. Jembatan Wheatstone. Nah, jembatan Wheatstone ini kita gambar rangkaiannya adalah seperti rangkaian seperti ini. Terdiri dari 4 buah hambatan. Ini R1, kemudian R2 ini mengalir I1, di sini I2, kemudian ini R3 dan ini RX. Oke. Nah, pada jembatan di tengah ini kita buat galvanometer, alat untuk mengukur arus yang kecil, sehingga kita lihat pada jembatan Wheatstone ini.
Nah, ada suatu hambatan yang belum kita tahu nilainya. Nah, Rx ini adalah hambatan yang belum diketahui nilainya. Kemudian ada R1, R2. Ini R1, R2 hambatan nilainya sudah diketahui. Kemudian R2, R3 ya maksudnya. Sedangkan R1, nah ini ada tanda simbol panah. Ini maksudnya adalah hambatan variabel. Hambatan variabel. Nah, untuk menentukan berapa nilai Rx ini dengan cara memutar-mutar hambatan variabel ini sehingga ya caranya tadi memutar nilai R1 sehingga arus pada galvanometer menunjukkan 0. I pada galvanometer sama dengan 0. Oke. Ketika arus galvanometer ini sama dengan 0, itu artinya kalau kita tuliskan ini titik A dan titik B bahwa potensial di A sama dengan potensial di B. Tidak terjadi beda potensial dikarenakan arus pada galvanometer tidak ada. Sehingga kalau potensial A sama dengan potensial B dapat dikatakan bahwa I1 atau potensial melalui R1 yaitu I1 kali R1 ini sama dengan I2 kali R2. Dikarenakan I1 juga sama dengan yang mengalir pada R3, dapat kita tuliskan bahwa I1 R3 juga sama dengan I2 Rx. Dengan membagikan persamaan ini, sehingga ini kita dapatkan bahwa R1 kali Rx sama dengan R2 kali R3. Oke. Hasil kali hambatan silangnya yang bersilangan R1 dengan Rx sama dengan hasil kali R2 dengan R3 yang hambatan yang bersilangan. Jika sama, maka antara titik A dan B tidak ada arus yang mengalir, tidak terjadi beda potensial. Contoh ya, perhatikan gambar berikut ini. Nah, kita misalkan ini ada hambatan 2 ohm. Kemudian ini ada baterai. Kemudian ini ada hambatan 1 ohm. Kemudian ini ada hambatan 6 ohm. Kemudian ini ada hambatan 3 ohm dan di sini ada hambatan 3 ohm. Oke. Pertanyaannya adalah jika X itu adalah baterai dengan tegangan 8 volt, tentukan arus yang mengalir pada baterai tersebut. Ditanya I, arus total ya. Oke. Mari kita jawab. Nah, mungkin sekilas kita melihat rangkaian ini kok sepertinya ini rangkaian seri kah, paralel kah, kok terlihat rumit. Nah, kalau kita lihat ini seperti bersilang-silangan hambatannya, maka hambatan ini dapat kita ganti menjadi gambar hambatan jembatan Wheatstone. Jadi kita ganti terlebih dahulu. Ini 2 ohm, ini tadi baterai, ini 1 ohm, ini 6 ohm, ini 3 ohm, ini 3 ohm. Nah, sekarang kita tuliskan dulu titik-titiknya. Nah, ini misalkan titik A, kemudian ini titik B, kemudian ini sama ya. Titik A antara muatan antara nilai antara ada komponen listriknya kita buat suatu titik ya. Ini titik B, kemudian di sini titik C. Ini sama ya, titiknya sama. Ini kemudian ini titik D. Oke. Mari sekarang
kita ulang gambar rangkaian tersebut. Nah, kita buat terlebih dahulu adalah jembatan Westonnya. Oke. Kita buat jembatan Westonnya. Misalkan kita buat di sini adalah A. Ketika A ketemu B itu hambatan 2 ohm. Katakanlah sini B, ini berarti hambatan 2 ohm. Kemudian B ketemu C, hambatan 1 ohm. Kita katakan sini C, berarti di sini hambatannya 1 ohm. Kemudian C, ini C ya, sampai di sini juga masih titik C karena tidak ada rangkaian atau tidak ada komponen listrik sepanjang kawat ini, sehingga ini sama saja. Di sini juga titik C, di sini juga titik C sama, sehingga pada C dan D itu ada hambatan 3 ohm. Berarti sini kita buat D, ini hambatan 3 ohm. Kemudian dari D ke A ini karena di sini A, di sini juga A karena tidak ada komponen listrik di sepanjang kawat ini, maka A dan D itu ada 6 ohm. Kemudian dari A menuju C 3 ohm. A menuju C 3 ohm. Sehingga dari B ke D ada tadi baterai X, ya kan? Dari B ke D ini, dari B ke D ini ada baterai X. Oke. Nah, dengan menggunakan aturan jembatan Weston, hasil kali hambatan yang berseberangan itu jika sama, maka antara titik A dan titik C itu tidak ada arus listrik yang mengalir. Maka kita perhatikan perkalian silang antara 6 dan 1 serta perkalian silang antara 2 dan 3, apakah nilainya sama? Silakan kita cari. 6 dikali 1 ternyata sama dengan 3 kali 2. Karena sama, dapat kita katakan bahwa karena nilainya sama, ini sama, maka dapat kita definisikan bahwa arus pada AC sama dengan 0. Nah, dikarenakan beda potensialnya 0 pada AC. Sehingga kalau ditanya adalah berapakah arus yang mengalir lewat baterai ini, I-nya berapa? Nah, kalau ini yang ditanya, maka kita sederhanakan persamaan ini ya. Maka ketika tegangannya sama, maka ini kita gabung. Ini 6 ohm. Ini kita rubah seperti ini, boleh ya. Nah, ini 3 ohm. Sini baterainya. Kemudian di sini 2 ohm. Kemudian di sini 1 ohm. Nah, oke. Nah, maka ini kita gabung. Ini adalah paralel. Ini juga paralel. Jadi ada 2 paralelnya. Kita paralelkan. Ini kita buat adalah paralel pertama. Yang ini adalah paralel kedua. Maka hambatan paralel yang pertama sama dengan 1/6 ditambah dengan 1/3. Itu sama dengan, pada R paralel yang pertama adalah 2 ohm. Kemudian 1/R paralel yang kedua adalah 1/2 ditambah 1/1 sama dengan R paralel yang kedua adalah 2/3 ohm. Sehingga sekarang menjadi seri. Setelah digabung kita jadikan seri, maka hambatan ekivalennya adalah 2 ditambah 2/3 sama dengan 8/3 ohm. Oke, maka arus yang mengalir sama dengan GGL dibagi dengan hambatan ekivalen. GGL-nya 8, hambatan ekivalennya adalah 8/3 ohm, sehingga
Ini menjadi 8 kali 3/8 sama dengan 3 ampere. Jadi arus yang mengalir pada baterai adalah 3 ampere. Nah, bagaimana kasusnya hambatan antara R1 jika R1 kali Rx itu tidak sama dengan R2 kali R3. Bagaimana kita menyelesaikan masalah ini? Nah, untuk menyelesaikan masalah ini kita harus mengganti rangkaian delta menjadi rangkaian star. Jadi, rangkaian resistor yang delta seperti ini, kita katakan ini R1, R2, R3. Nah, kita ganti ini titik 1, ini titik 2, ini titik 3. Kita ganti menjadi seperti ini. Kita rubah. Kita change rangkaiannya. Ini titik 1, ini titik 3, ini titik 2. Kita misalkan ini adalah RA, RB, RC. Nah, untuk menentukan nilai RA itu sama dengan perkalian antara hambatan yang mengapitnya. RA berarti pada titik 1 yaitu yang mengapit 1 dan 2, berarti R1 kalikan R2 dibagi jumlah seluruh hambatan. R1 tambah R2 tambah R3. Untuk mencari nilai RB, maka mengapit yang pada titik 2 yaitu R1 kali R3 per R1 tambah R2 tambah R3. Nah, untuk hambatan pada C yang mengapit di titik 3 yaitu R2 kalikan R3 per R1 tambah R2 ditambah R3. Contoh. Kita jakan contoh. Perhatikan gambar berikut ini. Ini ada hambatan ya. Ini 1 ohm. 1 ohm. Ini 1 ohm. Ini 3 ohm. Ini 5 ohm. Oke, kalau kita lihat dari gambar ini, pertanyaannya adalah R ekivalen AB berapa? Hambatan pengganti AB berapa? Kita lihat pada rangkaian ini, perkalian silang antara hambatan yang berhadapan bersilangan seperti ini, perkaliannya ternyata kita kalikan 3 kalikan 1 tidak sama dengan 1 kali 5. Ketika hambatannya tidak sama, maka arus yang terjadi pada katakanlah CD ya, pada hambatan 1 ohm itu tidak sama dengan 0. Nah, sekarang kita harus merubah rangkaian ini terlebih dahulu. Nah, kita ambil sekarang yang rangkaian deltanya adalah yang ini. Nah, kita ganti sekarang ini menjadi rangkaian star. Ini adalah titik C, ini titik D, dan ini adalah titik A. Kita buat ini adalah hambatan R1, ini R2, dan ini R3. Mari kita cari nilai R1. R1 adalah hambatan pada cabang ujung cabang A. Maka di ujung cabang A ini yang mengapit adalah hambatan 3 ohm dan 1 ohm. Maka kita kalikan 3 ohm kali 1 ohm per jumlahkan seluruh hambatan deltanya. 3 tambah 1 ditambah 1. Sehingga R1 adalah 3/5 ohm. Kemudian R2 itu ujung C, maka perkalian antara 1 kali 1 per
3 tambah 1 tambah 1 sama dengan 2/5 ohm. Dan R3 itu pada ujung D mengapit 3 dan 1. 3 kali 1 per 3 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3/5 ohm. Sehingga rangkaiannya sekarang kita ganti. Nah, deltanya kita ganti sekarang jadi begini. Ini titik A. Ini di R1 di sini 3/5 ohm. R2 tadi adalah 1 kali 1 ya, bukan 2 ya. Nah, 1 sini 1/5 ohm. Kemudian di sini R3-nya 3/5 ohm. Kemudian di sini 1 ohm. Di sini 5 ohm. Dan ini adalah titik B. Sehingga dari sini sudah menjadi sederhana. Ini menjadi rangkaian seri. Oke. Ini rangkaiannya adalah seri. Kalau rangkaian seri maka tinggal kita jumlahkan. Nah, R seri yang pertama adalah 1/5 ditambah 1. Nah, 1/5 ditambah 1 sama dengan 6/5 ohm. Kemudian R seri yang kedua R seri yang kedua adalah 3/5 ditambah 5. Nah, 3/5 ditambah 5 sama dengan 28/5 ohm. Nah, rangkaiannya kita sederhanakan. Rangkaiannya menjadi seperti gambar berikut ini. Ini A, ini tadi B. Ini 3/5 ini 3/5 ohm, ini 6/5 ohm, dan ini 28/5 ohm. Nah, yang ini sekarang rangkaiannya adalah paralel. Maka kita paralel terlebih dahulu. 1/R paralel sama dengan 1/6/5 ditambah 1/28/5 atau sama dengan 5/6 ditambah 5/28. Kita ambil KPK-nya adalah 84. Maka 84 dibagi 6 dikalikan 5 berarti ini 70 ditambah dengan 15 itu sama dengan 85/84. Maka R paralel kita balikkan jadi 84/85 ohm. Nah, setelah itu rangkaiannya setelah digabung ini menjadi rangkaian seri ya. Ini 3/5 ohm dan ini 84/85 ohm. Sehingga R ekuivalen AB adalah 3/5 ditambah 84/85. Kita samakan penyebutnya yaitu 85 bagi 5 dikali 3 51 ditambah 84 ini sama dengan 135/85 sama-sama dibagikan 5 hasilnya 27/17 ohm. Jadi ketika tadi hambatan antara perkalian silangnya tidak sama, maka dapat kita merubah rangkaian deltanya menjadi rangkaian yang lebih sederhana. Sehingga dapat kita menjawab soal tersebut dengan menggunakan persamaan delta star, kemudian nanti akan kita hubungkan rangkaiannya seri dan paralelnya. Cukup mudah bukan? Baiklah, terima kasih.
atas adik-adik semua. Semoga bisa mempelajari pelajaran kali ini, dan jika ada pertanyaan silahkan bubuhkan di dalam box komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.